Pernah kebayang nggak, ada satu masa di mana cengkeh dan pala itu harganya bisa lebih mahal dari emas? Beneran loh. Nah, hari ini kita akan berlayar mundur, jauh ke belakang, ke era Hindu-Buddha di Nusantara. Sebuah zaman di mana kerajaan-kerajaan laut yang super kuat lahir, ya, dari wangi rempah dan gema keyakinan yang baru. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana ceritanya coba? Rempah-rempah dari beberapa pulau kecil aja di Maluku, kok bisa jadi fondasi buat kekaisaran-kekaisaran raksasa yang kekuasaannya disegani di seluruh Asia? Yuk kita bedah bareng-bareng rahasianya. Oke, kuncinya satu. Kita harus ubah cara pandang. Sejarah awal Nusantara itu ceritanya nggak ditulis di atas tanah, tapi di atas ombak. Lautan itu ibaratnya jalan tol peradaban zaman dulu. Dari sinilah semua datang. Kekayaan, ide-ide baru, iya, perubahan besar-besaran. Dan semuanya benar-benar dimulai dari lokasi. Coba deh lihat peta. Posisi Nusantara itu strategis banget. Kita ini persis di tengah-tengah jalur maritim dunia kuno, diapit sama dua peradaban super besar, India di barat dan Tiongkok di utara. Pas di tengah. Jalur inilah yang sering kita dengar sebagai jalur sutra maritim. Dan gerbang utamanya? Ya apalagi kalau bukan Selat Malaka. Siapapun yang menguasai selat ini, wah, itu bukan cuma ngontrol jalur biasa. Itu sama aja kayak megang kunci berangkas perdagangan global zaman itu. Terus, apa aja sih yang diperdagangkan? Harta karunnya apa? Ya jelas, rempah-rempah yang harganya selangit. Tapi bukan cuma itu loh, ada juga emas, kapur barus, kayu gaharu. Nah, sebagai gantinya, dari luar masuk sutra dan keramik-keramik mewah. Jadi ini arus dua arah yang sibuk banget, yang akhirnya mengubah pelabuhan-pelabuhan kecil jadi pusat kekayaan yang, wow, luar biasa. Tapi kapal-kapal dagang ini nggak cuma bawa barang. Isi muatannya ada yang lebih berharga, lebih kuat. Ide, budaya, dan keyakinan baru. Nah, dari sini, yuk kita geser sedikit pembahasannya. Kita coba telusuri gimana ceritanya pengaruh India bisa sampai ke Nusantara. Ini pertanyaan yang seru banget. Siapa sih sebenarnya yang bawa ajaran Hindu-Buddha nyebrang lautan? Apa para pendeta yang suci, prajurit yang mau menaklukkan, atau pedagang yang cari untung, atau jangan-jangan justru orang Nusantara sendiri? Ternyata jawabannya nggak sesimpel itu. Para sejarawan punya beberapa teori yang, ya, saling adu argumen. Oke, jadi ada 4 teori utama nih. Pertama, teori Brahmana. Ini bilang kalau para pendeta diundang sama raja-raja lokal. Kedua, teori Ksatria. Ini tentang para prajurit dan bangsawan India yang datang terus bikin kerajaan baru. Ketiga, teori Vaishya. Nah, ini yang paling logis secara bisnis. Para pedagang yang sambil dagang sambil nyebarin budaya. Tapi ada satu lagi yang keren banget. Namanya teori arus balik. Ini kebalikannya. Justru orang-orang Nusantara kita yang aktif berlayar ke India, belajar di sana, terus pulang bawa ilmu baru. Mungkin aja, kenyataannya adalah gabungan dari semuanya. Nah, dari pernikahan antara perdagangan rempah dan keyakinan baru inilah lahir para raksasa, kerajaan-kerajaan super besar yang bakal nentuin wajah Nusantara untuk ratusan tahun ke depan. Perjalanannya kita mulai dari Kutai di abad ke-5. Lalu, loncat ke abad ke-7, muncullah Sriwijaya, si penguasa lautan. Geser ke Jawa di abad ke-8, ada Mataram kuno yang mulai membangun peradaban megah. Dan puncaknya, tentu saja, lahirnya Majapahit di abad ke-13. Oke, kita bahas yang pertama dulu, Sriwijaya. Ini adalah contoh sempurna dari apa yang disebut talasokrasi. Apa itu? Gampangnya, kekaisaran laut. Jadi kekuatan mereka itu nggak diukur dari seberapa luas tanahnya, tapi dari seberapa kuat mereka mengendalikan jalur-jalur laut. Laut adalah wilayah kekuasaan mereka. Gimana cara Sriwijaya jadi kaya raya? Gampang. Mereka kuasai Selat Malaka dan Selat Sunda. Setiap kapal yang mau lewat ya harus bayar pajak. Puncak kejayaannya itu pas di bawah pimpinan Raja Balaputra Dewa. Tapi, Sriwijaya itu kerennya bukan cuma soal duit. Mereka juga jadi pusat pendidikan Buddha Mahayana yang super disegani. Sampai-sampai biksu-biksu dari Tiongkok kayak Itzing sengaja mampir ke sini buat belajar. Coba bayangin, pusat intelektual dunia ada di tengah jalur dagang yang super sibuk. Keren kan? Oke, dari lautan Sumatera, sekarang kita pindah ke daratan, ke jantung Pulau Jawa. Di sini ada Kerajaan Mataram kuno. Nah, ceritanya unik banget. Di sini ada dua dinasti besar, dengan dua agama berbeda, tapi bisa hidup bareng dan sama-sama membangun peradaban yang luar biasa. Jadi, ada Wangsa Sanjaya yang Hindu dan Wangsa Sailendra yang Buddha. Yang bikin salut, mereka ini nggak cuma hidup damai berdampingan, tapi seringkali bersatu lewat pernikahan.
Kekuatan utama mereka datang dari tanah Jawa yang subur banget. Dan warisan mereka, wah ini yang abadi. Mereka meninggalkan monumen batu yang dikenal seluruh dunia, Prambanan yang megah buat yang Hindu, dan Borobudur yang luar biasa agung buat yang Buddha. Dan sampailah kita di puncaknya, sang big boss dari era ini, Majapahit. Ini bukan sekedar kerajaan, ini kekaisaran. Ambisinya nggak main-main, menyatukan seluruh Nusantara. Dan di masa keemasannya, mereka nyaris banget berhasil. Jadi, apa resep sukses Majapahit? Ada 3 pilar utama. Pilar pertama, pertanian. Mereka punya lumbung padi raksasa di lembah-lembah sungai yang super subur. Perut rakyat aman. Pilar kedua, perdagangan. Mereka ambil alih jalur rempah, jadi duit terus mengalir. Nah, pilar ketiga, dan ini yang paling penting, kepemimpinan yang super kuat. Ada duet maut Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Siapa yang gak kenal sumpah palapanya Gajah Mada? Janji buat gak bersenang-senang sebelum Nusantara bersatu di bawah Majapahit. Itu visi yang luar biasa. Kerajaan-kerajaan ini mungkin udah runtuh. Istananya mungkin udah jadi debu. Tapi ada sesuatu dari mereka yang gak akan pernah mati. Warisan mereka, yang dipahat di batu, ditulis di lontar, dan terus hidup dalam tradisi kita sampai detik ini. Coba deh kita lihat sebuah candi. Itu bukan cuma tumpukan batu loh. Itu adalah miniatur alam semesta, sebuah kosmos. Bagian dasarnya, kakinya, itu burloka, dunia kita, dunia manusia. Terus naik ke bagian tengah, badannya, itu bufarloka, alam peralihan. Dan puncaknya, atapnya, itu swarloka, alamnya para dewa. Jadi mendaki candi itu seperti melakukan perjalanan spiritual yang diwujudkan dalam batu. Dan cara mereka mengabadikan cerita itu, jenius banget. Ada 2 cara. Buat kaum elit yang bisa baca, ada kitab-kitab kayak Negara Kertagama atau Sutasoma. Tapi, gimana dengan rakyat biasa? Nah, buat mereka, dinding candi itu adalah buku raksasanya. Relief-relief di sana itu menceritakan kisah Ramayana, kisah hidup Buddha. Ini semacam komik kuno, literasi visual yang bisa dipahami dan dinikmati semua orang. Dan yang paling gila, warisan ini tuh nggak hilang. Masih ada sampai sekarang. Coba lihat upacara ngaben di Bali. Atau pas kita ngerasain heningnya nyepi. Atau ritual kesodo di Bromo oleh suku Tengger. Itu semua adalah gema langsung dari masa lalu. Sejarah ini bukan cuma di buku, tapi hidup dan bernapas bareng kita hari ini. Tapi ya namanya juga sejarah, nggak ada yang abadi. Roda terus berputar, zaman keemasan pun pasti ada akhirnya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa sih kerajaan-kerajaan hebat ini bisa runtuh? Apa yang bikin matahari mereka terbenam? Keruntuhan mereka itu bukan kejadian tiba-tiba bruk selesai. Bukan. Ini lebih kayak efek domino, sebuah proses panjang. Awalnya ada tekanan dari kerajaan-kerajaan lain yang mulai bangkit. Terus pemimpin-pemimpin hebat seperti Gajah Mada wafat, dan gak ada pengganti yang sekuat itu. Akibatnya, perang saudara pecah di mana-mana, kekuatan terkuras, kontrol perdagangan melemah. Nah, di saat kondisi lagi goyah inilah, datang keyakinan baru, yaitu Islam, yang perlahan tapi pasti mengubah wajah keagamaan di Nusantara. Jadi, kerajaan datang dan pergi. Istana bisa megah, tapi akhirnya jadi debu. Terus, apa yang benar-benar tersisa? Ternyata, seperti yang udah kita lihat, warisan yang sesungguhnya itu bukan emas atau tahta, tapi ide, keyakinan, dan budaya. Sesuatu yang terukir di batu, tertulis di daun lontar, dan yang paling penting, hidup dalam tradisi kita sehari-hari. Itulah yang namanya keabadian peradaban.